Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Marfadla Fitri dan rekan saya Marcelina Vicky Galina di acara Parameter News untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual, tajam, dan terpercaya yang kami rangkum dalam Parameter News pagi ini. Permasalahan para pekerja di situasi pandemi seperti ini belum juga berakhir. Terbukti bahwa angka pengangguran saat ini masih mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Selain itu, adanya perubahan jam kerja sangat mempengaruhi kinerja para pekerja. Saat ini kita sedang terhubung dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yaitu Bapak Aditya Syarifudin MSI, akan memberikan tanggapan mengenai topik permasalahan kita pada hari ini, yaitu kondisi pekerja di era pandemi. Baik, Bapak Aditya Syarifudin, apakah sudah terhubung dengan kami? Ya, sudah terhubung. Baik, Bapak, silahkan untuk memaparkan opini Anda. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan data ketenagakerjaan di Indonesia setelah adanya pandemi. Adanya pandemi ini memberikan banyak dampak bagi masyarakat ya, terutama masalah pekerjaan. Sejak dari dulu memang masalah pengangguran itu adalah momok di dunia pekerjaan. Ditambah dengan adanya pandemi, membuat masalah ini menjadi lebih buruk. Seperti yang terlihat pada grafik, sejak tahun 2009 hingga 2019, jumlah pengangguran di Indonesia mengalami tren penurunan. Sebelum adanya pandemi, pemerintah masih optimis tingkat pengangguran turun pada tahun 2020. Penurunan signifikan memang sempat terjadi pada tahun 2016 ini, yang sebesar 0,57%. Namun ketika pandemi, jumlah pengangguran di Indonesia pada 2020 meningkat drastis, hingga mencapai 7,07%. Rekor ini naik dibanding sebelumnya pada tahun 2019, yaitu 5,28%. Pandemi membawa perubahan perilaku bagi pekerja di Indonesia, karena keterpaksaan keadaan, muncullah kebiasaan konsep bekerja dari rumah, atau work from home. Temuan survei dari World Economic Forum menyebut sebesar 91,7% perusahaan di Indonesia menerapkan WFH ini. Dengan rincian yang ada di grafik, namun masih terdapat masyarakat yang tidak memiliki pilihan untuk bisa work from home, sebab profesinya ini yang tidak mendukung untuk melakukan kegiatan tersebut. Masyarakat dalam kategori ini didominasi dengan latar belakang pendidikan terakhir yaitu sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Baik, terima kasih atas waktu yang Anda berikan. Tetap jaga kesehatan ya, Pak. Baik, karena kita sudah mendengarkan pendapat dari pihak pemerintah, yaitu khususnya Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, sekarang rekan saya Maria Setia akan mewawancarai beberapa pekerja yang terkena dampak dari pandemi, khususnya di wilayah Bojonggede. Apakah Maria sudah terhubung dengan kami? Baik, terima kasih. Saya sudah terhubung. Pemirsa, saat ini ekonomi global sedang menghadapi tekanan yang luar biasa akibat dari pandemi COVID-19 ini. Saya akan sedikit berbincang bersama pengusaha muda mengenai strategi apa saja yang perlu dilakukan supaya dapat bertahan dalam pasar global. Dan hari ini saya sudah bersama dengan salah satu pemilik perusahaan raksasa, yaitu Ibu Anissa Putri yang kerap dipanggil dengan Ibu Ica. Terima kasih atas kedatangannya. Saya akan bertanya mengenai bagaimana Anda dapat bertahan dalam kondisi perekonomian yang tidak pasti baru-baru ini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Maria. Musibah wabah pandemi COVID-19 ini jelas berpengaruh besar terhadap bisnis siapapun, termasuk saya. Bukan hanya pasar yang mendadak lesu secara drastis, seiring kebijakan physical distancing, gangguan supply chain juga mengganggu aktivitas bisnis. Belum lagi pembatalan permintaan atau proyek yang sebelumnya telah disepakati. Seiring kejadian wabah ini, langkah wajib yang perlu kita tempuh adalah menekan pengeluaran dengan berbagai cara supaya likuiditas bisa lebih kuat. Misalnya, dengan dukungan teknologi yang tepat, aktivitas kerja dan bisnis dapat kita upayakan senormal mungkin. Menurut saya, usaha yang mampu menggunakan platform digital akan bisa terus berjalan ya. Misal penjual pakaian yang sepi pembeli, langsung beralih ke usaha makanan, dan pastinya bekerja sama dengan platform digital. Jika melihat aplikasi penggunaan platform digital sebagai upaya diversifikasi atau transformasi bagi pelaku usaha dalam menyiasati masa pandemi, maka saat ini sudah banyak juga ya UMKM menggunakan atau bermitra dengan platform digital. Ini adalah salah satu hal positif menurut saya agar di masa pandemi ini usaha tetap bisa berjalan. Mungkin begitu saja, Mbak Maria. Terima kasih banyak untuk Ibu Ica yang telah memberikan waktunya. Saya akan beralih kepada pengusaha UMKM beserta beberapa pekerja. Saat ini saya bersama dengan salah seorang pengusaha UMKM yaitu Ibu Firda. Apakah kesulitan Ibu dalam merintis usaha yang sekarang ini? Ya baiklah, pengusaha UMKM seperti saya ini saat pandemi diharuskan lebih bekerja keras agar mampu bertahan dan bisa mendapatkan pemasukan. Dan salah satu strategi terbaik yang saya lakukan sekarang ini dengan masuk ke industri online. Kesulitannya saya ini sebagai pengusaha harus belajar lebih banyak bagaimana cara kita membuat lapak secara online, bagaimana kita mengolah pemasarannya hingga sampai ke pihak pembeli, bagaimana cara mempacking paketan agar kondisi barangnya tetap aman, dan masih banyak lagi yang harus dipelajari. Semoga usaha Ibu Firda selalu dilancarkan. Terima kasih untuk Ibu Firda. Selanjutnya, saya akan beralih kepada karyawan perusahaan. Saya menyapa Ibu Risma. Bagaimana dengan kehidupan kerja Ibu Risma selama pandemi berlangsung? Apakah ada perubahan besar yang terjadi? Untuk perubahan ada, pertama dari suasana pekerjaan. Ketika di kantor kan bisa ketemu sama banyak orang, tapi kalau di rumah sendirian. Kedua, waktu kerja, ketika WFO jam kerjanya itu mengikuti jam kantor. Tapi saat WFH jam kerjanya lebih fleksibel, jadi bisa nyambi sama pekerjaan rumah. Terus
koordinasi dengan partner kerja ketika WFH itu lebih sulit karena kadang partner kerja itu susah dihubungi. Terima kasih sekali atas jawabannya. Selanjutnya saya akan mewawancarai salah satu pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dari tempat ia bekerja dulu. Selamat siang Bapak Afan. Kalau boleh tahu, Bapak terkena PHK mulai kapan ya? Saya terkena PHK udah agak lama, Mbak, dari Agustusan tahun lalu. Apakah dalam tenggat waktu tersebut, Bapak Afan sudah mencoba untuk membuka 1-2 usaha? Saya udah banyak nyoba mengerjakan sesuatu sih. Pokoknya ada pekerjaan gitu saya lakuin semuanya. Terus saya udah berusaha untuk buka warung kecil-kecilan gitu, Mbak. Terima kasih Bapak. Semoga segala usaha Bapak Afan dilancarkan. Baik, sekian wawancara saya bersama dengan pekerja dan pengusaha yang terkena dampak pandemi COVID-19. Berikutnya saya kembalikan kepada rekan saya di studio, yaitu Marva dan Marcel. Baik pemirsa, pada wawancara sebelum ini kepada para pekerja yang terkena dampak pandemi, dapat terlihat bahwa tidak hanya pekerja kecil yang terkena imbasnya, tetapi hampir seluruh profesi sedang berusaha untuk menghadapi tantangan dan masalah karena pandemi ini. Baik, sekian berita hari ini yang dapat kami sampaikan. Saya Marcelina Vicky Galena dan rekan saya Marva Audila Fitri pamit undur diri. Untuk masyarakat di seluruh Indonesia, jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada dan tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa saksikan Parameter News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 7 pagi hanya di Versen TV. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo semua, seperti yang kita ketahui, permasalahan terkait pekerjaan di era pandemi seperti ini masih banyak yang harus dibenahi. Bahwa era pandemi seperti ini memberikan dampak di berbagai sektor. Mulai dari PHK, pengurangan jam kerja, hingga menurunnya pendapatan, adanya program kartu prakerja, program insentif pembayaran pajak, relaksasi pembayaran pinjaman, bantuan langsung tunai, dan juga bantuan sosial yang berupa sembako.